Tina, kamu sudah bekerja dari pagi, Nak. Istirahat dulu sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Tanaman kita ini membutuhkan air sebelum matahari terlalu panas. Habis ini, aku akan memberi makan ayam-ayam kita. Sudah, biarkan saja, biar adikmu Nima yang memberi makan ayam-ayam itu. Hmm, Nima, tidak mungkin mau melakukan itu, Bu. Dia pasti tidak akan mau jika tangannya kotor. Nanti tugas adik Nima mengambil telur ayamnya saja. Ya sudah kalau begitu, Ibu lanjut masak dulu ya. Iya, Bu. Hah? Nima, kau baru bangun tidur? Iya, Kak. Aku baru bangun dari mimpi yang indah, tinggal di istana yang megah, dan memakai gaun yang mewah. Tapi setelah aku membuka mata, ternyata hanya mimpi, dan aku masih tetap berada di gubuk sempit kita ini. Lalu, kenapa kita tidak bisa hidup seperti di dalam mimpi itu ya, Kak? Kenapa kita harus selalu bekerja keras dan hidup sederhana seperti ini? Ya, karena itu adalah kenyataannya. Nima, kita memang tidak punya istana dan gaun yang mewah. Tapi kita punya keluarga yang saling menyayangi dan kebun yang menghasilkan makanan untuk kita. Ayam-ayam yang memberikan daging dan telur itu sudah lebih dari cukup. Aku juga kadang bermimpi hal yang sama sepertimu. Tapi kita tidak bisa mengubah kenyataan hanya dalam waktu semalam. Kita bisa mengubah masa depan dengan usaha dan doa. Jadi, ayo cepatlah beranjak bangun dan tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa meraih mimpi kita. Iya, Kak. Ya sudah, cepatlah cuci muka. Ini keranjangnya dan nanti ambil telur di kandang. Ayo cepat, nanti rezekimu dipatok ayam loh. Tunggu, beri aku sedikit waktu lagi untuk mengumpulkan tenagaku ya. Hah, iya, terserah kau saja. Dipatok ayam? Memang ada rezeki dipatok ayam? Nah, kita sarapan dulu ya sebelum kalian berangkat ke kebun. Aku tidak mau, itu tidak enak. Hah? Sepertinya itu suara adik Mila. Dia kan lagi sakit. Mungkin dia lapar. Aku mau lihat dulu ke sebelah. Bu, kadang aku heran. Kenapa sih kakak selalu berbagi ke orang lain? Padahal kita sendiri aja belum cukup. Adik Mila kan punya orang tua. Biarkan saja orang tuanya yang memberinya makan. Nima, dengar, kita harus berbuat baik kepada siapapun, apalagi dengan tetangga kita sendiri. Pak Soleh kan baru saja kehilangan pekerjaannya. Kita wajib membantu. Mereka tidak punya uang untuk makan. Agar suatu saat nanti kita butuh bantuan, pasti tetangga kita duluan yang akan membantu, Nak. Oh, begitu. Ya sudahlah. Bagaimana dengan keadaan adik Mila, Kak? Adik Mila hanya lapar saja. Tadi sudah makan dan sudah tidak menangis lagi. Ayo cepatlah kita ke kebun. Duluan saja, Kak. Aku masih bersiap-siap. Aku akan menyusul ke kebun nanti. Ih, tidak ada baju yang keren yang bisa kupakai. Membosankan. Keluargaku miskin dan tabunganku juga sudah mau habis. Di mana aku bisa mencari uang lebih ya untuk membeli baju baru? Apalagi harus ke kebun setiap hari. Ini membuat tangan dan kakiku kotor. Jika saja aku terlahir di keluarga kaya, pasti akan ada banyak pelayan yang akan melayaniku sepanjang waktu. Mina, cepatlah. Aku masih menunggumu di luar loh. Hah? Kak Tina masih di luar menungguku? Kan sudah kubilang duluan saja nanti aku menyusul. Iya, Kak. Kak, tunggu. Selamat pagi, Pak Soleh. Bagaimana dengan keadaan adik Mila? Iya, selamat pagi Tina, Mina.
Adik Mila sudah nggak rewel lagi. Habis diberi makan langsung ketiduran dia. Alhamdulillah. Oh iya Pak Soleh, ini Pak, aku titip telur kampung untuk adik Mila, biar dia cepat sembuh. Oh, terima kasih banyak ya Tina. Kalian mau berangkat kemana ini? Sama-sama, kami berangkat dulu ke kebun ya Pak. Iya, hati-hati di jalan ya. Mina? Iya Kak. Lain kali kalau kamu mau curhat, curhat saja ke dinding atau dengan pohon pepaya sana depan rumah. Jangan di dalam rumah. Oh, kakak dengar ya tadi. Aku hanya mengeluh sedikit kok. Jika ibu mendengar perkataanmu tadi, dia pasti akan sedih karena merasa tidak bisa memberikan kita hidup yang lebih baik. Maaf ya kak, aku hanya merasa tidak adil. Kenapa sih kita harus lahir dalam keadaan miskin? Mina, kita tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti yang kita mau. Tapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Kalau kita selalu mengeluh, hidup kita akan terasa semakin berat dan tidak bahagia. Tapi kalau kita pandai bersyukur dan berusaha dengan ikhlas, hidup sederhana seperti ini pun bisa jadi penuh kebahagiaan. Iya, kamu benar, Kak. Maafkan aku ya, Kak. Aku tidak kecewa dengan keadaan ini kok. Hanya mengeluh sedikit saja kan boleh dong. Kau ini? Nina, kau menyapu daun-daun yang kering ya, biar kakak yang mencabuti rumputnya. Siap, Kak. Kak, aku sudah selesai menyapu nih. Aku boleh pulang duluan ya, mau tidur siang. Aku capek. Belum juga setengah jam kita di sini, kau sudah mau pulang saja? Ih, ini sudah siang loh, Kak. Panas. Nanti kulitku menghitam bagaimana? Ya sudah, Tuan Putri. Pulanglah sana. Waktunya nenek beraksi. Eh, batuk. Copot, copot, copot. Ah, ya Tuhan, Nenek, kau tidak apa-apa? Hati-hatilah berjalan, Nek. Jalanan ini licin berlumpur. Oh iya, terima kasih, Nak. Aku tidak apa-apa. Aku terlalu fokus melihat kecantikanmu tadi, hingga tidak melihat jalan di depanku. Nenek bisa saja. Sebenarnya, nenekmu bertanya, apakah kau menjual telur itu, Nak? Oh iya, Nek. Ini adalah telur ayam kampung yang segar. Aku memang hendak menitipkan telur ini ke warung depan jalan untuk dijual. Ada apa ya, Nek? Ah, sangat cocok sekali. Apakah aku boleh membeli telur itu, Nak? Boleh, Nek. Ayo kita duduk di dalam kebunku saja. Nenek mau berapa kilo telurnya? Biar aku pisahkan. Oh, no, 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 no. Tidak. Tidak sampai 1 kilo, Nak. Uangku hanya cukup untuk membeli 1 butir saja. Kasihan cucu nenek sedang sakit. Aku ingin memberikan telur kampung itu untuk menambah tenaganya agar dia cepat sembuh. Oh, tidak apa-apa, Nek, jika ingin membeli satu saja. Oh, ini uangnya, Nak. Ah, ini? Tapi ini? Iya, ada apa? Apakah uangnya kurang, Nak? Kalau boleh tahu, Nenek mendapatkan uang ini dari mana? Eh, tadi ada seorang ibu yang membeli 1 kepalaku. Salah, kelataku. Dan ia memberikan uang itu padaku. Tapi aku tidak bisa melihat dengan jelas berapa jumlah uang yang ia berikan. Karena mataku ini juga rabun, Nak. Ya Tuhan, kasihan sekali nenek ini. Tega sekali orang itu memberikannya daun kering. Jika aku menolaknya, pasti dia akan merasa sedih.
Ada apa, Nak? Mengapa kau hanya diam saja? Apakah ada yang salah dengan uang itu? Apakah uang itu uang palsu? Oh, tidak apa-apa, Nek. Uangnya cukup kok. Ini aku tambahkan 6 telur ya. Jadi cukup untuk dimakan seminggu, Nek. Oh, kau baik sekali, Nak. Aku jadi terharu. Terima kasih banyak atas kebaikanmu, Nak. Oh iya, Nenek sudah makan belum? Oh, tentu belum, Nak. Jika kau ada makanan, bolehlah berbagi dengan nenek ini. Ini ada nasi bungkus untuk Nenek makan. Aku berterima kasih kembali atas kebaikanmu, Nak. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas budi? Aha, begini saja. Ada satu buah kelapa yang tersisa. Yang satu ini kuberikan untukmu. Bawalah pulang, Nak. Ya sudah, nenek pamit dulu ya. Kasihan cucu nenek sendiri yang di rumah menunggu pulang. Dia pasti senang makan telur kampung dan nasi bungkus ini. Nah, waktunya untuk pulang. Kelapa ini aku apakan ya? Akan kubuat sayuran santan saja. Kakak, untuk apa kelapa itu? Perasaan kita tidak menanam pohon kelapa di kebun. Aku ingin memasak sayur santan untuk makan malam. Bantu aku ambilkan pisau ya. Ini pisaunya, Kak. Tapi pisau kecil seperti itu tidak akan bisa membuka kelapa ini. Kita jatuhkan saja ke lantai kalau begitu, agar cepat terbelah. Hap, ah, eh. Hah? Telur emas? Bagaimana mungkin ada telur emas di dalam buah kelapa ini? Apakah aku sedang bermimpi, Mina? Tidak, Kak. Ini kenyataan. Itu betul-betul telur emas. Kita kaya, Kak. Kita akan menjadi orang kaya.